Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah memberikan nikmat, kanugrahan, kesempatan, kesehatan pada kita semua sehingga insya Allah kita bisa thalabul ilmi bermuwajahah pada jalsah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan pembahasan kita tentang istiqomah. Sekarang kita beranjak kepada materi al-asru qawaid fil istiqomah, yaitu 10 kiat untuk menuju kepada istiqomah. Yang pertama, al-istiqomatu minatumah. Al-istiqomatu minatillah, yaitu istiqomah itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah. Jadi kalau kita merasa istiqomah itu bukan usaha kita sendiri, tapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak jatuh kepada kesombongan. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Jadi ikhwafillah, poin pertama kita yang berkaitan dengan al-istiqomah, yaitu bahwa istiqomah itu adalah minatumah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anugerah, maka kita harus mensyukurinya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita mengenal Allah itu karena hidayah dari Allah? Bukankah ketika kita itu kemudian mengenal Islam itu karena diperantarai oleh para nabi? Bukankah kemudian kita mengenal tauhid, amal dan dakwah semuanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Fussilat yang terakhir itu dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sungguh Allah itu memperlihatkan seluruh ayat-ayat tentang alam ini, baik yang berada di alam semesta maupun yang berada di dalam diri mereka sendiri, dalam rangka untuk mengetahui supaya manusia itu mengenal Allah. Kalau sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, pasti akan mengenal Rasulullah. Ma'rifatul Rasul. Kalau sudah mengenal Rasul, pasti kita diajari bagaimana kita ibadah, bagaimana kita ta'abud, bagaimana kita takarub, yang itu namanya dinul Islam. Karena itu kenapa dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa iman itu akan menuju kepada puncaknya kalau mereka itu kemudian mengucapkan raditu billahi robba wa bil Islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, dan aku ridho agama Islam itu menjadi dinuna atau agama kami, dan aku rela bahwa Rasulullah itu adalah sebagai Rasul dan pembawa petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 pertanyaan yang dikumpulkan oleh malakaini atau 2 malaikat ketika kita berada di alam barzakh. Jadi senyampang orang itu kemudian mengakui bahwa istiqomah itu minnatullah, yaitu dari Allah, anugerah dari Allah, insya Allah kita nanti akan mempunyai keinsafan atau kita mempunyai kesadaran wa'yul islami, yang itu wa'yul islami artinya kesadaran Islam.
Dan itulah yang akan membuat manusia itu menjadi iltizam atau komit ya lidinillah. Ya komit ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika jenengan melihat ashabul udud, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dan kemudian kalau jenengan melihat ashabul ukhdud, yaitu orang yang beriman kepada dai yang masih muda, sehingga kemudian 20.000 daripada Kristen Najran itu kemudian masuk ya ke dalam agama Islam, sehingga kemudian membuat kaisarnya, kaisar ya Najran itu menjadi sangat marah sekali, sehingga akhirnya dibuatkan ya parit itu di sekeliling kota, diisi dengan kayu bakar, dinyalakan dengan api. Mereka diberikan pilihan, mereka tetap pada agama semula, mereka selamat ya. Kalau mereka tetap memilih agama Islam, maka mereka harus masuk terjun ke dalam api. Antum bisa melihat 20.000 rekrutan baru yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka memilih untuk menerjang masuk ke dalam kobaran api daripada kemudian mereka itu harus selamat ya tapi kemudian kehilangan iman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Maka orang itu tidak dendam, tidak marah atau kemudian ya tidak bereaksi berlebihan, kecuali karena mereka itu benci ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa manangkimu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka itu beriman pada Allah yang maha aziz, yaitu maha perkasa, dan hamid yang maha terpuji. Karena itu ikhwafillah azakumullah wa iyyakum, urut-urutan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini tertera itu pada sebuah hadis yang berkaitan dengan marhalah atau urut-urutan ya daripada ya zaman daripada kaum muslimin. Zamannya bagaimana? Dalam hadis itu disebutkan awalu hadhil umur nubuwatan warahmah. Awal dari seluruh urusan dalam Islam ini yaitu adalah nubuwah, yaitu kenabian. Zaman Kanjeng Nabi rahmatun, dan kemudian rahmat dari Allah. Jadi kalau orang itu kemudian ya menerima nubuat ya atau risalah dari Rasulullah SAW, maka akan didampingi dengan rahmat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena Rasulullah mengajarkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, agama yang paling baik itu membentuk akhlak yang mulia sehingga menghormati antar manusia, tidak memperbudak. Coba kalau ada agama yang membuat kasta. Ya, ada kasta Brahma, ada kasta Brahmana, ada kasta Satria, ada Wesya, Sudra, ya. Dan ada yang lebih rendah sama dengan binatang, namanya kasta di bawah Sudra itu namanya Dalit. Kalau di India namanya Dalit. Itu kerjanya itu ya di tempat-tempat yang kotor. Jadi manusia kemudian dibeda-bedakan. Ya, tapi dalam Islam ya itu ada yang namanya istiwa, kesamaan, musawwa. Jadi persamaan ya atas azas apa? Diniyah wal insaniyah, agama dan kemanusiaan. Sehingga manusia tidak ada ya wala fadla al arabiyun wa ajamiyun, tidak ada bedanya antara orang Arab dan orang Ajam, semuanya sama. Tidak ada yang membedakan illa bitaqwa, kecuali hanya takwa. Ayatnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu awalu hadhil umur, awal daripada urusan ini adalah nubuwah warahmah. Summa yakunu khilafah warahmah. Kemudian ada marhalah atau periode, yaitu adalah khilafah dan rahmah. Jadi khilafah itu yaitu adalah zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zamannya Utsman bin Affan, kemudian zamannya Ali bin Abi Thalib. Itu kalau dihitung ya sekitar 30-an tahun.
28 ya, tidak genap 2 tahun. Maka 2 ini kemudian ulama berpendapat ada 2. Yang 2 tahun itu adalah pemerintahannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan bahwa 2 tahun itu pemerintahan daripada Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya daripada Umar, ya, cucunya daripada Umar bin Khattab. Karena itu ikhwani fillah, maka setelah kemudian masa nubuwah itu masa khilafah. Ini adalah masa-masa yang cemerlang, di mana kemudian kita bisa mengambil hukum, hikmah, ilmu itu dari ya masa-masa ini. Hadisnya apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka kemudian Rasulullah bersabda ketika itu dalam khutbahnya dengan berapi-api sampai mata beliau itu memerah, kemudian beliau mengatakan ini, ya, bahwa wa iyyara miwara'i minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti menjelang hari kiamat jenengan akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak sekali. Maka ketika terjadi perbedaan, alaikum bisunati, maka tetapkanlah yaitu sunnah Rasul. Wasunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan kemudian ikutilah kepada sunnah daripada khilafah alamin haji nubuah, yaitu khilafatur rasyidin al-mahdiin. Mahdiin apa? Yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara baru. Wa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah yang sering ya, dipelintir ya, sehingga akhirnya kemudian membuat orang itu terbagi, terbelah menjadi berbagai macam firqah atau kelompok yang akhirnya apa? Kullu hizbim bima ladaihim farihun, saling membanggakan satu dengan yang lain. Karena itu ikhwani fillah, ini masa ya yang kedua. Masa yang ketiga, summa yakunu malikan adudan warahmah. Kemudian adanya masa yang namanya malikan adudan, yaitu adalah penguasa yang menggigit, malik ya, yang kemudian agak menyimpang sedikit. Tapi birrohmah, masih ada rahmatnya. Kenapa kok masih ada rahmatnya? Karena ulama seperti Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah. Jadi ya Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah. Itu Imam Abu Hanifah itu meninggal, lahir Imam Syafi'i. Ya, jadi periodenya Abu Hanifah itu lebih terdahulu daripada Imam Syafi'i. Nah itu ikhwani fillah, ketika itu pemerintahan itu tidak diperintah oleh khilafah ala minhaji nubuwah lagi. Ya, bukan khulafa'ur rasyidin lagi, tapi diperintah oleh Muawiyah yang ternyata diwariskan pada anaknya Yazid bin Muawiyah. Maka pada masa itu ya bukan lagi masa khilafah, tapi adalah masa malikan adudan, yaitu masa-masa pemerintahan yang menggigit. Ya, lurus sebenarnya, tapi kemudian banyak penyimpangan, kayak Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi nanti membantai Ahlul Bait ya, bahkan membunuh ya Husain ya, bin Ali bin Abi Thalib, bahkan kemudian membunuh ya ulama yang meriwayatkan hadis yang banyak, Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Ya inilah yang kemudian terjadi pertentangan yang karena itu disebut oleh Rasulullah malikan adudan, yaitu adalah penguasa yang menggigit. Bahkan Ka'bah pernah hancur di Manjanik ya, atau kemudian dipelintang oleh Hajjaj bin Yusuf itu sampai kemudian hancur. Maka perbaikan itu terjadi pada zaman Abbasiyah ya. Karena itu ikhwani fillah ya azakumullah wa iyyakum, maka inilah yang kemudian ya kita melihat ya masa-masa di mana ya, penguasanya itu ya agak menyimpang tapi tetap diberikan rahmat karena apa? Ulamanya masih banyak. Fuqahanya masih banyak. Ya, sehingga bisa menjadi penerang ya bagi umat manusia. Kemudian summa yakunu malikan jabarian qaswatan. Kemudian muncullah masa di mana kemudian khilafah itu hancur. Ya, pada waktu khilafah Utsmaniyah 1923.
Yang 1924 diganti oleh Kemal Atatürk menjadi negara Ilmaniyah. Ilmaniyah itu apa? Negara sekuler. Maka menjadi Jabriyatan Koswatan, yaitu menjadi penguasa yang keras, yang tidak berlandasan pada Islam, sewenang-wenang kepada rakyatnya. Ini adalah masa Jabriyatan Koswatan, masa kita sekarang. Karena itu kemudian Sumayakunu, ya kemudian ya ada masa yang namanya adalah ya, al-jihad ya fisabilillah, yaitu di mana masa-masa orang itu harus berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini timbul pergerakan yang banyak sekali. Timbul pergerakan yang sangat banyak sekali. Ketika masa khilafah Utsmaniyah itu yang melawan para penjajah imperialis itu para orang-orang tasawuf. Di Ponegoro itu tasawufnya Satariyah. Imam Kiai Mojo juga Satariyah. Ya, kemudian Kiai ya, Abdul Karim ya itu juga ya anak Sobandia. Ya, semuanya syekh-syekh itu kemudian mereka itu mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Ini diwakili oleh ya orang-orang tasawuf. Menjelang ya modern, yaitu kemudian muncullah pergerakan-pergerakan Islam. Di mana pergerakan Islam itu ya kalau di Indonesia yang muncul pertama kali adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan di Solo, nama awalnya adalah Sarekat Dagang Islam. 1901 nanti menjadi Sarekat Islam 1905. Kira-kira tua dengan Budi Utomo. Budi Utomo 20 Mei 1908. Ya benar. Berarti duluan mana? Sarekat Islam lah. Ya benar. 1901 itu sudah berdiri. Kemudian disusul oleh Muhammadiyah 1912. Nah, kemudian Syekh Ahmad Al-Surkati yang datang dari Mesir itu kemudian memberikan dakwah mempersatukan antara Arabi ya yang Hadromi itu dengan Arabi yang Ba'alawi. Jadi ternyata kemudian dua kelompok ini berseteru. Jadi berseterunya sejak dulu itu sudah. Jadi ketika Ahmad Surkati datang ke sini itu sudah berseteru. Nah sekarang diubah-ubuhi lagi. Ya benar. Ya, jadi antara Ba'alawi ya dengan Hadromi ya itu hampir semuanya Hadromi keturunan orang Hadromaut. Ya itu semuanya itu kemudian terjadi ya banyak sekali ya yang namanya pertentangan. Sehingga akhirnya ya kemudian ya, Syekh Ahmad Surkati memisahkan diri mendirikan organisasi yang namanya Jami'atul Khair. Jami'atul Khair. Sedangkan orang Ba'alawi itu kemudian membentuk kelompok sendiri namanya Robitoh Alawiyah. Paham ya ini ya? Itu tahun berapa? 1908. Pertentangannya sampai 1913. Nanti 1916 berdiri Jami'atul Khair. Nanti Jami'atul Khair 1918 diubah menjadi Al-Irsad. Paham ya? Ada Al-Irsad. Al-Irsad itu adalah ya, pertama kali didirikan Jami'atul Khair oleh Muhammad Al-Surkati, Ahmad Al-Surkati, dan itu kemudian ya berubah menjadi dakwah. Kalau kemudian pusatnya di Malang itu di Kasin itu, kampung Arab itu kebanyakan Al-Irsad. Termasuk ya apa itu Syekh Soleh Al-Hadromi itu ya, yang masjid Jagalan Anur itu juga ya salah satu dai dari Al-Irsad. Jadi ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, ini adalah Jami'atul Khair. Kemudian muncul lagi Persis. Ya, Persis itu muncul 1921, Persatuan Islam. Yang berdiri kemudian di Bandung. Ya, kemudian setelah itu, ya cabangnya yang berkembang bukan di Bandung, dibawa oleh Ahasan itu di Bangil, akhirnya kemudian berkembang pesat, ya menjadi Persis di Bangil, Persatuan Islam. Kemudian yang paling buncit sendiri itu NO 1926 itu baru muncul. Yang itu kemudian mempersatukan seluruh pondok pesantren tradisionalis itu menjadi sebuah entitas dakwah yang satu yang terdiri banyak ribuan pondok pesantren dan kemudian mengumpulkan 45
thariqah ya al-mu'tabarah. Bayangkan 45 loh. Sobandia, Qadiriyah, Tijaniyah, Pak sing nah itu ya sampai 45. Kira-kira ya pekerjaannya berat apa enggak, Mbak? Terus Syekh Hasyim Asy'ari berat itu. Ya ngomong sitok angel apalagi berapa? Harus melayani 45. Pondok pesantrennya malah ribuan lagi. Mempunyai style yang berbeda-beda. Tapi pendahulu mereka itu manut semua ya dengan ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang itu diberikan diberikan kitab ya oleh ya Syekhona Khalil untuk kemudian ya mengangsu kawruh di Mekah ya dengan Ahmad Dahlan menjadi pendiri Muhammadiyah, itu kemudian disuruh untuk mengadakan reformasi di dalam negeri kita. Kemudian ya beliau juga memberikan tongkat ya kepada saya lupa ya. Itu adalah baik ya daripada Cak Nun MH Ainun Najib. Itu diberikan tongkat, sedangkan kemudian ya pendiri pondok Darussalam yang ada di Peterongan Jombang ya itu kemudian diberikan ya tasbih itu yang mengawal supaya kemudian kelompok tasawuf itu tetap bersatu. Jadi kemudian disuruh ya untuk kemudian mendirikan organisasi untuk mengembangkan ya pondok pesantren tradisionalis. Karena itu ketika Gus Dur tuh berengkel tidak mau mundur, sing marani sapa ya? MH kan? Karena apa? Nasabnya lebih tinggi, diberikan apa? Tongkat. Tongkat itu untuk apa? Untuk nyeneni. Ya, sehingga Gus Dur diparani di Istana Negara. Gus jenengan itu waktunya mandek pendito ratu. Yo apa kon mundur loh Cak. Nun kan umurnya hampir sama ya. Kenapa saya disuruh berpong maju aku raiso pun mundur karena beliau kan buta ya. Ya, itu sampai seperti itu ya. Guyonan ya. Tapi akhirnya beliau mau ketika kemudian yang lobby itu MH Ainun Najib. Karena mbahnya itu dulu diamanai oleh Syekhona Khalil untuk kemudian menertibkan ya daripada kalau NU itu menyimpang. Karena itu ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, ini adalah pergerakan yang ada di Indonesia. Saya tidak pergerakan luar negeri yang mungkin yang masuk ke sini ya ada Ikhwanul Muslimin ya, yang kemudian pecah itu tahun 50 ya oleh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian dia membentuk ya Hizbut Tahrir. Kemudian juga ada ya Jamaah Tabligh ya, yang ada di India, yaitu berkembang dari Pakistan, India sampai Bangladesh. Ya, kemudian juga muncul ya banyak organisasi-organisasi dakwah yang muncul seantero dunia, dan itu kemudian ya membuat dakwah itu menjadi semakin regeng. Karena apa? Semuanya berjuang dalam rangka untuk menegakkan agama atau iqamatut. Karena apa? Jihad fi sabilillah. Summa yakunu jihadu fi sabilillah. Masa-masa orang itu memperjuangkan Islam. Wa afdalu jihadakum ar-ribat. Dan seabdul terusannya hadis yang tadi ya sebaik-baiknya jihad antum yaitu ribat. Ribatnya apa? Berjaga-jaga di perbatasan untuk mempertahankan agama itu dari serangan. Ayatnya bagaimana? Yaitu pada surah Ali Imran yang terakhir 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan lipat gandakanlah kesabaran antum. Ya. Kemudian senantiasalah ribat. Ribat itu apa? Berjaga-jaga, menjaga supaya kemudian negara itu tidak dianeksasi oleh kekafiran. Ya. Karena itu adanya dakwah. Di India seperti Jamaah Tabligh, ya dakwah itu kemudian diperkasai oleh Thariqat Cistikiyah. Yang itu ketika berdakwah, ya, Maulana Ilyas Al-Kadahlawi ini kemudian meretas jalan untuk membuka dakwah di sana. Caranya bagaimana? Kooperatif ya dengan agama yang lain, terutama Hindu. Supaya apa? Tidak terjadi ya yang namanya makrokah. Makrokah itu apa? Pertentangan antara satu dengan yang lain. Bayangkan setiap Idul Adha di India itu digeger. Karena apa? Tuhannya dibelah.
Oh ya, Tuhannya kan dibelah tuh. Bayangkan kalau kereta api itu India kan kalau numpak itu banyak ya. Coba jenengan kalau lihat pada waktu pertemuan jemaah tabligh yang sangat banyak itu ya, itu kalau kemudian mereka naik kereta api kan sampai apa? Tumpuk undung, ya benda. Itu kalau ada sapi liwat harus mandek. Keretanya kudu ngalah. Bayangkan ya, kereta yang isinya uangnya disuruh ngalah. Berkui setelah itu kemudian hari raya Idul Adha malah Tuhannya dicowekli dibelah. Itu sering menimbulkan di Uttar Pradesh itu pertentangan, sering menimbulkan korban jiwa yang banyak. Kenapa Uttar Pradesh? Ya karena daerah itu daerah yang miskin, nggak punya backup ya para pejabatnya. Sehingga kaum muslim di sana lemah semua. Mereka fuqara dan masakin. Karena itu style dakwah di sana, itu style dakwahnya itu adalah dengan menggunakan pendekatan ibadah, akhlakiyah, ruhiyah dan sebagainya. Nanti beda dengan yang di Mesir. Ya, kalau yang di Mesir itu kemudian karena bertentangan ya dengan berbagai macam penguasa yang zalim sekali, maka yang dikembangkan itu adalah ya bagaimana dakwah kafah itu akhirnya tertuju pada orientasi politik. Dalam rangka apa? Untuk kemudian memperbaiki islahul hukumah pemerintahan saat itu. Sehingga akhirnya terjadi pertarungan yang hebat ya antara para dai dengan para penguasa. Kalau di Mesir, di Yordan juga begitu. Nah, seperti dakwahnya Hatta itu kan langsung jargonnya khilafah, 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 khilafah. Ya. Itu kalau kemudian negara sekuler mendengar kata khilafah itu keri, ya. Merasa dirinya kan terancam kan, makanya kemudian dia diusir di mana-mana, sehingga tidak bisa berkembang kecuali ya berkembangnya itu di luar negeri, di Inggris dan di Australia. Al-Baghdadi yang di Australia itu masuk ke Indonesia ya di IPB dan ITB ya, kemudian menjadi cikal bakalnya ya daripada HT yang ada di ya, Indonesia. Salah satunya adalah Fatih Harim itu yang merupakan guru daripada Felixio. Ini salah satu ya, orang HT. Sedangkan Salafi ya itu adalah pergerakan kembali kepada Salafus Soleh. Dan itu kemudian sudah terjadi sejak kemudian pertentangan antara ya Turki Utsmani dengan Saudi, di mana ya terjadi pemberontakan ya yang diperakarsai ya oleh keluarga Saud yang dibantu oleh ya keluarga At-Tamimi yang nanti dipimpin oleh ya Syekh Abdul Wahab ya Al-Wahabi ya, yang itu kemudian ya terjadi ya perebutan kekuasaan ya sehingga akhirnya kemudian mendirikan negara Mamlakah Saudiyah, yaitu kemudian ya karena membawa ulama dari Najd yaitu ya Syekh ya bin Abdul Wahab ya Ibnu Abdul Wahab ya, maka kemudian inilah yang kemudian yang menjadi ajaran Salafi kembali ya kepada Quran dan Sunnah ya, dan memakai mazhab yaitu adalah Imam Ahmad. Jadi ikhwan fillah ya, tapi kemudian tahun 1990 itu Amerika masuk ke Saudi. Dan kemudian ujung-ujung Saudi untuk kemudian ya bertentangan dengan pergerakan Islam yang lain. Maka muncullah Salafi ya, yang terkenal kemudian nun sewu membid'ahkan orang lain itu adalah dari Madinah ya Syekh Hadi Al-Madkhali. Yang itu dengan ya, kalau biasanya disebut sebagai adzan Madkhaliyah gitu ya. Itu yang kemudian ya membuat ya sebuah manhaj ya di mana kemudian tidak toleran kepada yang lain. Sedangkan umat Islam itu kan ya mazhabnya kan banyak. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada kemudian juga ada Maliki. Ya, ini semuanya mazhabnya itu kalau kemudian kembali pada salafun saleh ya kan kemudian ya sudah sesuai. Ya, karena apa dalam hadis itu dikatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya kurun adalah kurun dari zaman Kanjeng Nabi. Sumaladina yalunahum, sumaladina yalunahum. Kemudian zaman tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in siapa? A'immatul mazahib, yaitu para imam mazhab. Jadi yang kita ikuti adalah zaman Rasulullah dan sahabat, zaman tabi'in, ya, kemudian zaman imam-imam mazhab. Kalau kita ikuti sudah selesai, kelas. Sudah selesai itu apa ya? Sudah kita mengikuti itu. Kalau berbeda, jawabannya cuma satu, tasamuh. Karena itu Pak Hasyim Muzadi ketika bolak-balik menemui para konstituen NU, beliau berpesan 3.
Ya supaya tawasud moderat, tawazun seimbang, nggak usah ekstrim, nggak usah tasahul atau memudah-mudahkan. Kemudian apa? Ya, yang terakhir tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling toleransi. Itu kalau kemudian dicakne sudah selesai ribatnya masing-masing kan itu kan. Ribatnya salafi menjaga akidah. Supaya apa? Akidah ummah kemudian tidak melenceng. Kemudian hati itu kemudian orientasinya kan siasi atau politik, mengkritisi ya, banyak sekali penyimpangan ya daripada kebijakan. Ya. Atau kemudian jamaah tabligh berusaha untuk mengajak orang untuk beribadah, ya, memelihara ruqyah, takaruf, ya kemudian juga mengajak untuk ya apa khidmatul ummah, memberikan pelayanan pada umat dan sebagainya, memberikan bayan-bayan ya, berkaitan dengan al-Islam dan sebagainya. Ya, itu ribatnya seperti itu. Muhammadiyah ribatnya apa? Dengan persyarikatan. NU ribatnya dengan apa? Memelihara tradisionalis, itu kemudian tetap berada pada manhaj Quran dan Sunnah. Kembali kepada apa? Entitas yang diajarkan oleh ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bukunya apa? Kitabus Syari'. Ada 19 jilid buku. Isom Hadzik itu salah satu putunya. Itu kemudian mengumpulkan kitab itu menjadi 19 ya jilid daripada kitab yang harus diajarkan di pondok pesantren. Tapi lucunya yang bahas itu cuma PKS saja. Ya tiap hari Selasa itu ada ya, pengajian yaitu kitab Syari'. Yang lainnya tidak pernah berani. Karena apa? Di situ ada kitab tentang dukhon. Dukhonnya apa? Tentang rokok. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu melarang rokok. Coba bayangkan kalau ini kemudian dingajikan di mana? Di konstituen NU kira-kira sing pabrik rokok daerah Jember ya atau Madura itu terjadi pergolakan yang hebat. Ya, bahkan beliau itu tentang maulidnya juga ada pertentangan. Maulid yang ada ikhtilatnya beliau mengharamkan. Jadi kalau kemudian maulid ya itu maulid yang benar saja. Bagaimana kemudian bisa menapaktilasi daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kembali pada sunnah ya, yang benar, sehingga Masya Allah orang itu akan mendapatkan mardotilah tadi. Jadi kalau kita Syari' itu dibedah, wah, ya iso geger nanti. Saya pernah bertanya pada seorang kiai, Mbah Yai, dengan kitabnya namun niku-niku tok, al-um kok mboten pernah dibahas loh. Walah Mas Azhar, yang kita bahas al-um, ya santriku iso buyar kabeh. Kan dalam al-um kan harus sadar ya pada dipasang di NU ya pura ya kitor-kitor semua ya pada kalau kemudian yang dipakai apa cabangnya Syafi'iyah. Di cabang antara kan Imam Syafi'i punya banyak pengikut ya dan pengikutnya itu mengarang kitab-kitab itu yang diambil. Kalau ngambil langsung dari Imam Syafi'i berat sekali ya. Beratnya apa ya karena yang diambil Imam Syafi'i itu yang paling hati-hati. Jika kalau orang itu ngecak nih apa yang menjadi al-um ya agak berat nih. Bahkan Al-Fatihah Quran itu nggak nyampe pada si mayat. Oh, iso tahlilan dong. Ya benda. Sedangkan yang Imam Ahmad bin Hambal dalam Al-Mughni itu ya Al-Fatihah kemudian juga Quran itu nyampe di mayit. Tapi yang memakai ya Imam Ahmad siapa? Yaitu adalah ya Muhammadiyah kadang-kadang pakai ya majelis tahjidnya. Atau kemudian yang sering pakai ya Salafi. Tapi karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu paham, maka di dalam ADART NU itu beliau mengatakan mazhab daripada Nahdliyin yaitu adalah mazhabnya itu 4 mazhab. Sehingga kalau ada perbedaan kayak Imam Syafi'i kelas tadi bisa dibalik ini yang di Imam Ahmad ya benda. Sehingga akhirnya Al-Fatihah dan Quran itu bisa nyampe. Coba kalau jenengan pakai Imam Syafi'i, gak iso haji sampean. Karena apa? Kesenggol titik ambil bojone wis batal. Ya, sampean wudu sudah tawaf kemudian golek wudu, metune ya ketinggalan sepur sampean. Karena itu kemudian biasanya ya para kiai yang di KPIH itu boleh intikal mazhab. Intikal apa? Lompat mazhab. Pindah sementara aja. Ya, bayangkan seperti ini ya bicara. Itu luwes fleksibel berkaitan dengan haji. Tapi kehidupan sehari-hari nyapa nggak iso fleksibel. Ya pada ya KBIH kan ya memang rada esis kan wajib bolak-balik ya.
Itu kemudian bisa intiqomah. Tapi kalau dalam sehari-hari itu sangat sulit sekali. Kita bisa toleran kepada saudara kita yang lain. Kenapa kok berat? Ya, memang beda pendapat itu bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi kalau sudah beda pendapatan itu repot. Nah, kalau sudah beda pendapatan itu yang sering menjadikan orang itu jadi geger. Dakwah itu ketika awalnya itu memang sulit lagi bilang. Tapi dakwah itu akan menemui yang namanya futuhat. Futuhat itu apa? Ya, kemenangan di jalan dakwah. Dan kemenangan itu membuat orang itu menjadi populer, ya, kemudian menjadi famous, menjadi orang yang kemudian ngomongnya itu geni. Bahkan kemudian ketika dia ngomong omong itu rezeki itu biar coba antum menjadi kiai ya yang dukdeng begitu, rokok sak gudang itu ya banyak ya, gula, kopi, beras kan banyak semua ya, semua datang semua, karena apa ya, rezeki dari Allah. Jadi setiap dakwah ya, apapun dakwah bentuknya pasti kemudian Allah akan membukakan ya rezeki siapapun orang yang berdakwah, entah di Muhammadiyah, entah di NU, entah di Salafi, entah di Tarbiyah, entah kemudian di Jamaah Tabligh, entah dimanapun, kalau mereka itu ribet berdakwah, ujung-ujungnya apa? Pasti akan diberikan futuhat. Futuhat itu apa? Kesenangan dari Allah. Tapi itu sifatnya apa? Mun'atofat. Mun'atofat itu apa? Comfort zone. Yaitu ya, comfort zone itu apa? Zona nyaman. Esis. Kayak gedung itu loh, Pak. Gedung itu kan tahu tenang, ya dalam, ya di tempat yang sejuk, pohon preh atau kemudian pohon ringinnya itu rindang sekali. Jenengan cuma lingguh di situ lah, dekluk, nunggu gedung mesti ada. Mancing sak mancing kalau di gedung itu mesti dapat. Dan iwaknya mesti adar sing gede-gede, ya pada. Tapi orang biasanya di mun'atofat, di comfort zone itu ada dua sikap. Seperti abirus sabil, yaitu orang ya pelancong, ya kalau selesai istirahat dan cepat kemana berangkat lagi. Tapi ada yang kemudian ngomongin lagi ya enak ya. Akhirnya apa? Keterusan di situ, nggak meneruskan jalan dakwah, kepenaan. Karena apa? Comfort zone itu kemudian melenakan. Ketek itu ya, kalau kena angin tornado ya, kuat, puting beliung kan kuat, kena lesus kuat. Begitu kena angin sepoi-sepoi, angin mamiri, ketek ceblok. Karena apa? Hantuk itu berdas. Jadi sifatnya berdas itu ya, ketika kemudian kena angin lesus itu pelan itu rosopol. Tapi begitu kena angin mamiri yang kemudian ya sepoi-sepoi, dekluk ceblok akhirnya ketek berdas. Nah, ini bedanya kita juga begitu. Ya dalam dakwah juga begitu. Karena itu ya godaan seperti itu namanya mun'atofat, tikungan-tikungan dakwah. Jadi kalau jenengan berada pada tikungan dakwah, yojo kemudian mandeknya terlalu lama. Di rest area sekarang kan dibatasi 1 jam toh. Saya kaget toh, saya tidur itu 2 jam ya. Ketika kemudian saya masukkan etol itu, kok akeh men nih. Saya tanya pada petugasnya, Pak, kok saya bayarnya banyak biasanya cuma ya saya ketewu, kok malah ya 70. Sampai turun yang rest area kesuwen. Ternyata ya kita itu tidur di rest area kesuwen, dicas. Ya benda. Nah sekarang itu kita ya di dakwah di dunia kok lereni kesuwi kira-kira yang akhirat dicas sama ndak. Sumalatus aluna yauma idin anin naim. Semua nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dapat satu sekarang. Al-asru al-qawaid ya fil istiqomah, yaitu 10 qawaid kita mendapatkan satu materi yaitu minatullah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama demikian lagi billah, moga-moga ini bermanfaat. Kita masih punya lagi 9 poin lagi, tenang saja ya. Masih 9 poin lagi, moga-moga kita senantiasa ya mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ribat ya fi sabilillah, dan moga-moga kita mendapatkan keanugerahan kesehatan dan kemudian juga sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita menjadi pertas jalan untuk senantiasa berada di garda depan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak perlu memperhatikan kulitnya. Yang penting
Sehingga kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menebarkan rahmat dan risalah ini, moga-moga kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.